Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja to the video. Let's go. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Andreas Update Channel. Kali ini saya akan ngebahas masalah sampah. Ya, saya sebenarnya nggak males ya guys ngebahas ini. Ya, kemungkinan 50-50% saya akan ngebahas masalah ini guys ya, karena ada masalah males, ada juga ada masa yang semangat. Tenang aja, tonton video sampai selesai ya. Kalian pasti akan mendapatkan yang menarik dari video ini tersendiri. Oke guys ya, kalangan ini kita banyak sekali diviralkan oleh satu orang YouTuber ya, orang YouTuber yang dia telah membuat konten prank ya guys. Konten prank itu konten prank sampah. Menurut saya boleh aja sih ngebuat konten prank, tapi jangan keterlaluan. Dia tuh sudah mendapatkan yang namanya pasal-pasal guys, sudah termasuk pasal-pasal undang-undang juga guys ya, undang-undang ITE. Menurut saya tuh sangat, dia tuh nggak punya otak kali guys ya, nggak punya otak kali saya sendiri. Iya, di bulan puasa lagi guys ya, di bulan puasa dia buat konten seperti itu. Dia bilang seperti ini guys ya, katanya di bulan suci saya harus berbagi. Berbagi itu indah guys ya, katanya. Berbagi itu indah, berbagi dan berbagi. Boleh saja berbagi, tapi berbagi dengan cara yang benar. Dia berbagi dengan cara yang tidak benar. Isinya apa? Sampah semua di dalam kardus tersebut. Ya itu sangat memalukan bagi saya sendiri guys ya. Saya sendiri nggak sampai seperti itu guys. Walaupun saya sendiri ngeliat konten-konten prank tidak seperti itu guys ya. Melainkan astagfirullahaladzim. Semoga aja dia diberi penjara. Tapi alhamdulillah guys ya, dia sudah ketangkap ya guys ya pada 7 Mei. Jam 1-an guys ya, dari mau arah jalan tol Jakarta Merak guys ya, kalau nggak salah Jakarta Merak. Dia mau ke situ, dia ketangkep guys ya, alhamdulillah. Tapi masalahnya guys ya, sekarang udah lagi viral-viralnya dengan kata tapi bohong. Tapi bohong katanya. Bagi saya sendiri, kata-kata tapi bohong itu sudah ada dari dulu. Pernah inget nih guys ya, kata-kata teman atau pacar kamu bilang kata gini ya, atau ada seorang yang suka ke kamu. Misalkan gini, "Hey, aku suka kamu loh." Tapi bohong. Kata-kata itu sudah terdengar dari dulu, tapi dia memviralkan lagi. Oke guys ya, saya memberi saran kepada kalian semua, jangan pakai kata tapi bohong. Itu akan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Iya, menyakiti orang lain pastinya itu guys ya. Oke guys, daripada kita bahas masalah YouTuber ini, daripada itu lebih baik kita ngebahas masalah sampah yang sebenarnya. Penasaran kan? Sampah sebenarnya itu seperti apa? Oke guys, kita akan bahas sampah yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ada beberapa sampah diantaranya yaitu adalah sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 ya, dan sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Ya, mungkin sampah masyarakat itu adalah orang yang pertama kali yang sudah saya sebut di video pertama itu guys ya. Di awal-awal video tadi, ya itu orangnya ya pokoknya gitulah guys ya. Tahu kan ya siapa itu YouTuber yang membuat konten prank sampah. Oke, daripada kita males-males ya, daripada kita bahas-bahas itu yang nggak jelas ya tentang prank sampah, itu lebih baik kita bahas sampah yang sebenarnya. Ya, ada 3 jenis sampah di sini guys ya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau beracun. Oke, saya bahas tuntas dulu sampah organik. Mungkin sebagian kalian ada yang belum tahu apa itu sampah organik. Ya, biasanya dari dulu itu ya sebagai atau kecil itu udah ada yang namanya dipangpang ya, atau ditempel yang namanya sampah organik mana, sampah anorganik mana, sampah yang beracun mana. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu, tapi juga ada yang mungkin belum tahu sama sekali ya. Oke, saya akan bahas seperti ini. Sampah organik itu adalah merupakan salah satu jenis sampah ya, yang berasalnya dari molekul-molekul organik. Wah, molekul-molekul. Ya, contohnya itu seperti jenis alam ya guys ya. Jenis sampah itu contohnya seperti daun-daun ya, tanaman, limbah ya guys ya, dari hewan ya, kulit-kulit hewan itu pokoknya dari jenis-jenis sampah yang bersifat alami guys ya. Ya, sampah organik ini yaitu bisa mengalami dekomposisi atau pelapukan ya, atau penguraian secara alami guys. Selain melalui penguraian alami, sampah organik juga dapat dipercepat dengan bantuan manusia melalui berbagai caranya guys ya. Ya, jadi mudah dikonsumsi juga guys ya, mudah dikemas lagi gitu ya, atau kita mudah dibersihkan ya, karena alami guys ya, cepat. Biasanya kalau sampah organik ini daun-daun ya guys ya, yang sering banyak saya lihat itu daun-daun tanaman-tanaman yang sudah kering gitu guys ya. Kering apa sih, nggak jelas. Ya udah lanjut aja. Oke, sampah anorganik ya. Sampah anorganik ini yang sampah menurut saya yang paling banyak di dunia ini, kata saya sih guys ya, bukan kata, tapi bisa bilang ya kategorinya paling banyak sih. Ya, sampah anorganik ini sampah buatan manusia.
ya yang memiliki sifat berlawanan dengan sampah organik ya. Ini bersifatnya berlawanan guys ya, timbal balik. Ya, jenis sampah ini merupakan jenis limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, melainkan bahan dari manusia ya, buatan manusia sendiri, yaitu bahan sintetik atau bahan non alami. Bahan sintetik ini yang berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu ya. Contoh-contohnya nih guys ya, seperti plastik, styrofoam ya, kaleng-kaleng, kemasan, botol plastik lah, panci, penggorengan, pokoknya macem lah. Ya biasanya sih yang saya lihat ya sampai sekarang itu plastik yang sering banyak ya sampah organik itu. Plastik itu yang masih sangat sulit di Indonesia ini, sangat banget sulit untuk dihilangkan. Ya, karena semoga aja kita berdoa guys ya. Biasanya di sekolah-sekolahan sih guys yang banyak sampah plastik itu. Semoga kita sebagai warga Indonesia bisa menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya guys ya. Oke, sampah yang ketiga yaitu sampah yang beracun ya, yang berbahaya. Ya, maksudnya apa? B3 tuh bahan berbahaya dan beracun. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun ini, dia itu bersifat konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara maupun tidak langsung atau merusak, mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Ya, sampah yang beracun ini guys ya, biasanya itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan atau pengelolaan sampah yang mengandung beracun. Ya, bisa dari itu zat-zat kimia ya guys ya. Biasanya zat-zat kimia guys ya, itu ada suatu perusahaan mungkin yang buat suatu perusahaan zat-zat kimia, kemudian dia nggak digunakan lagi, kemudian dibuang secara tidak tahu tempatnya di mana aja, jadilah berserakan. Makanya itu sampah beracun guys ya, periodik. Oke, jadi seperti itulah 3 jenis sampah guys ya yang sudah kita bahas di sini. Ya gimana? Apakah kalian berempat sampai ini? Ya semoga kalian tahu apa itu artinya sampah yang sebenarnya. Hai guys, gimana video tadi? Ya itu video saya kenapa buat video ya menarik di tengah-tengahnya, karena 50% saya tadi udah bahas ya, 50% itu sangat males, 50% itu sangat bersemangat. Ya 50% itu tentang ngebahas YouTuber sampah, yang keduanya itu ngebahas sampah sebenarnya itu seperti apa. Ya guys ya, ada beberapa jenis sampah ya guys, semoga kalian paham ya guys ya. Yang mungkin tadinya belum tahu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau yang berbahaya dan beracun, semoga kalian paham. Atau juga mungkin tadinya belum tahu apa itu jenis-jenis sampah, tapi sekarang udah paham kali guys ya. Alhamdulillah kalau udah paham ya. Kalau belum paham silahkan tulis kolom komentar dan tanyakan apa yang kurang pahamnya di mana. Oke? Ya, kita akan berkritik sebentar guys ya. Dia udah buat video konten prank. Ya, bisa dibilang itu sebagai pelajaran nih buat kita sebagai YouTuber ya, sebagai YouTuber. Kita bisa dibilang ya sebagai pembelajaran ya, jangan sampai kita buat konten seperti itu lagi. Lebih baik kita buat konten yang berbaik, melainkan kebalikannya dari konten dia. Misalkan berbagi di setiap warga yang terdekat atau berbagi kepada warga yang tidak mampu. Lebih baik seperti itu kata saya sendiri guys ya, daripada buat konten yang seperti itu nggak jelas dan nggak ada maknanya. Dan katanya dia itu keren katanya. Konten tersebut sebenarnya keren atau wow, so gagah ya guys ya. Ya itulah, so gagah katanya. Tapi saya sendiri ketika ngeliat video tersebut itu bukan gagah atau bukan keren, melainkan itu gak punya otak atau punya adab. Dia mungkin di sosial media oke, gayanya bla 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 bla, tapi sekarang endingnya dia penuh ke bawah. Dia mau bilang tapi bohong, malahan polisinya bilang tapi bohong guys. Oke guys, itu. Oke, ini pelajaran buat kita ya sebagai YouTuber. Semoga apa yang telah dia buat ya sebagai termotivasi supaya jangan buat konten seperti itu guys ya. Tapi kita buat konten yang benar-benar positif dan bermanfaat bagi orang lain dan atau menghibur kepada orang lain sendiri. Oke, I am Andreas, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.